Halo buat seluruh para pencinta bola basket di seluruh tanah air. Kembali bersama dengan Mama Evi, podcast Ibu Segala Bangsa. Hari ini Mama Evi kembali lagi kedatangan anak-anak yang spesial. Dan kebetulan sebetulnya ada abang saya yang spesial juga, tapi dia suka sembunyi tuh, duduknya paling ujung ya. Tapi nggak apa-apa, nanti kamera kita balik, kita sorot ya. Oke, siapakah dia? Tentunya perkenalkan diri dulu, silakan. Saya Samuel, saya head coach dari KU16 Putra The Hawk Basketball. Luar biasa. Terus yang di sebelahnya yang ganteng ini siapa ya? Perkenalkan, saya Samudra, player dari The Hawks Tangerang Basketball di KU16. Oke. Terus yang sebelahnya lagi gitu. Perkenalkan, nama saya Jarel, saya asisten coach untuk Tangerang Hawks. Wah, luar biasa. Ya. Sayangnya satu, perkenalannya kurang jelas. Apakah statusnya gimana? Single apa double? Kan di sini banyak cewek-cewek atlet juga yang nonton. Bagaimana asisten? Quadruple sih. Ya, hari ini memang Mama Evi spesial kedatangan tim dari Jurnas KU16-nya The Hawk, dan hari ini juga kedatangan abang kita luar biasa, Mas Heksa. Terima kasih banyak. Ya, sama ibu kita Cece yang luar biasa. Ini Cece-nya juga sama, masih single apa double juga nggak tahu ya. Tapi yang jelas hari ini mari kita sama-sama curhat. Bagaimana kita saling curhat, kita saling belajar, dan kita akan bersama-sama membangun basket Indonesia. Oke, sekarang saya ganti yang menanyai masnya dulu. Coach dulu ya. Gimana coach? Menjadi seorang coach itu suka dukanya apa coach? Pasti banyak sukanya sih Pak. Oh, banyak sukanya, luar Banyak biasa. sukanya. Karena bisa kenal sama banyak orang, Oke. bisa kenal banyak karakter. Oke. Tidak cuma atletnya tapi orang tuanya juga. Oke. Dan ya banyak kesempatan Jadi- kompetisi. Jadi kalau yang sampai di istilahnya dalam tanda kutip dimarahi orang tua pun juga menyenangkan ya. Nah itu baru mau ngomong bagian Saya pikir kalau tadi dibilang banyak sukanya itu nggak ada di Tangerang Hawk ya. Semuanya orang tua sayang Nggak kan. ada. Jadi nggak pernah marah kan. Nggak pernah. Oke, bonusnya naik. Oke, itu yang luar biasa. Karena kan kita berharap orang tua support itu kan kita harapkan. Intervensinya enggak dan menghargai coach tentunya. Iya. Karena apapun bunyinya, yang namanya coach itu tempat yang paling nggak enak. Menang yang hebat anaknya, kalau kalah yang salah pelatihnya, ya kan? Oke. Apalagi kalau kok anak saya nggak main. Nah, saya nggak berani ngomong kayak gitu loh ya. Oh dia nggak ada. Di negara Konoha itu. Oh Konoha, ya. Ya, tapi sebetulnya itu hal yang di mana-mana terjadi. Iya. Tapi kita berharap dengan adanya podcast Ibu Segala Bangsa dan hari ini semua berbicara, seorang coach pun juga boleh curhat. Ya kalau boleh curhat berarti orang tua juga harus sama-sama, kita sama-sama untuk membangun basket. Ya agak dikurangi lah ya. Artinya belajar untuk menerima ya, karena basket itu kan tidak selamanya basket itu kan miniaturnya kehidupan. Ya supaya anak-anak juga belajar bahwa kehidupan itu kan tidak selamanya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi kalaupun nggak sesuai, attitude kita tetap baik. Ya, nih, ini pasti kapten ini. Ya, dilihat dari bau-baunya udah kelihatan ini. Ya, bau kapten. Oke, gimana kapten? Kira-kira ada menjadi seorang basket itu supaya ketika you bisa bercerita bahwa apa yang membuat kamu senang basket, pokoknya bagaimana kamu bisa menceritakan tentang basket. Mama Evi berharap banyak adik-adik kita yang nggak tahu basket, gara-gara podcastnya Mama Evi itu FYP membuat apa sih kok ngomong basket, semuanya ngomong basket, kok yang basket keren-keren. Nah itu gimana coba? Kalau pertamanya sih dulu tuh aku
pertama kenal basket tuh aku nggak suka sama basket. Wih, ini paling parah ini, nggak suka ya? Nggak suka karena Ah. basket itu kan ada olahraga yang body contact ya. Terus aku pikir kayak dulu tuh basket itu kayak apa sih dikit-dikit foul, dikit-dikit ini. Tapi lama-kelamaan pas aku mulai suka basket itu aku sadar kayak ternyata dalam olahraga itu kita juga butuh kerja keras. Gimana cara kita buat mengurangi foul itu kan. Nah, setelah aku kayak udah mendalami basket, ternyata basket ini tuh kayak jadi salah satu ibaratnya kayak obat lah ya. Kalau misalnya lagi pusing atau lagi capek dengan bisa sekolah atau tugas, kita bisa refreshing main basket, bisa nembak-nembak sendiri gitu. Ya, tapi kalau aku lihat dari pandangan matamu nggak cuma itu aja. Kayaknya kamu dari gara-gara basket cewek kamu banyak nih. Aduh. Oh, pasti. Ya kan? Ada hanya dia sembunyikan ini. Padahal dia mau ngomong gara-gara basket cewek gue jadi banyak nih Mama Evi. Ya. Mainnya bagus nggak? Jago nggak? Dibilang jago sih enggak, tapi bisa membantu tim lah. Dia lagi jongkok di atas gunung nih. Dia lagi jongkok di atas gunung ya. Oke, nggak apa-apa, itu bagus. Artinya kita harus punya percaya diri, tapi dia tidak sombong ya. Padahal saya tahu seorang kapten itu dipilih dari kapten pasti ada kedewasaan, ya kan? Bisa ngomong tim. Tapi ya itu tadi punya attitude yang baik sehingga dia itu bisa mengayomi semuanya ya. Oke, sebelahnya nih katanya juga udah nggak tahan untuk mau ngomong ini. Katanya ini mic-nya salah posisi ini ya. Oke, gimana? Menurut saya sih kayak cerita saya bisa mengetahui basket tuh ya 11-12 lah sama Samudra kapten kita. Saya tuh mengenali basket tuh dari teman. Terus kayak kalau saya lihatnya kan ngedribble bola tuh kayaknya asik deh. Jadinya saya jadi tertarik gitu kan. Nah, terus akhirnya di tahun-tahun pertama saya bermain basket tuh saya kan masih belum bisa dibilang belum mampu untuk bisa masuk klub gitu kan. Jadinya saya kerja keras di rumah. Akhirnya puji Tuhan, alhamdulillah maksudnya bisa mampu akhirnya bisa klub. Terus akhirnya dari klub saya bisa belajar teamwork begitu, disiplin dari ajaran dari coach ya gitu sih. Tapi lu basket itu karena lu atau karena dipaksa orang tua? Saya. Oh, bukan suruhan orang tua nih? Bukan. Kalau orang tua tuh lebih ke arah support system. Oh, Support system. wah, ya mode gini ya gua demen ini ya. Uang jajan nambah Mama Evi. Oh, nambah, iya. Lo udah asisten nih tadi ya. Iya. Terus tambahannya ya paling bersyukur aja sih masih mempunyai kedua orang tua yang support banget sama saya. Luar biasa. Wah, palingnya. Ya, tapi saya takut salah, tapi kelihatannya tadi dari semua teman-teman kamu yang paling sedih ketika game selesai kok kelihatannya kamu itu kenapa gitu? Karena kebetulan ceritanya juga agak sedih sih Mama Evi. Soalnya di waktu-waktu kejurnas ini adalah ulang tahunnya mama saya dan oma saya. Oh. Dan saya itu udah sempet janji sama mama saya kalau mah nanti kadonya untuk mama tuh nanti medali kejurnas ya. Walah, Gitu. siap. Oh, so sweet. Aduh. Terus ya mungkin belum waktunya aja ya Mama Evi ya, belum waktunya aja saya bisa mengkasih kado medali ke orang tua. Tapi saya masih positive thinking Mama Evi, jadi masih ya sabar aja lah, sabar. Iya, tapi sebetulnya kamu tahu nggak, hari ini kamu berpodcast seluruh, kalau namanya podcast itu kan dunia digital itu kan tanpa batas. Sebatas mana? Sebatas semua orang memandang. Hari ini kamu menyampaikan hal yang baik. Mama kamu sudah mendapatkan hadiah yang terindah karena kamu sangat menyayangi beliau dan kamu tahu bahwa hal yang terpenting dalam hidupnya nggak ada satu orang tua yang nggak bangga kalau anaknya tuh luar biasa kayak kamu gitu. Ya kan? Nah, jadi nggak apa-apa ya. Tapi yang jelas hari ini Mama Evi tuh kepingin mengajak kalian berbicara tentang problem ini Mama Evi, problem nih harus ada way out Mama Evi, ada way out. Itu problem apa yang paling membuat kalian itu kayak harus ada perubahan ini basket, harus ada perubahan, nggak bisa kayak gini, itu apa?
Kalau menurut aku sih gini, kejurnas tahun ini tuh kita bisa lihat dari referee-nya. Referee-nya itu mainnya tuh kita tuh gak asal dikit-dikit foul kayak misalnya dipegang dikit foul. Sekarang itu permainan mulai berkembang lebih keras sekarang ya. Kita bisa sebutnya lebih keras. Nah, jadi kalau untuk problem aku sendiri, pertama aku harus kuatin tubuh aku karena untuk dunia basket gak bisa pemain itu yang kurus kering abis itu lambat. Jadi nggak boleh tipis-tipis kayak gitu ya. Iya, nah kayak gini ya contohnya. Makanya makan rawonmu tadi berapa porsi lu? 2 Mama Evi. Kurang. Habis ya? ini kita mak yeye. Oh, iya. Oke, terus? Nah, jadi itu aku harus perkembangin dari pertama tuh cara makan aku, tidur aku itu kan juga ngaruh ke bagian tubuh. Nah, ntar kalau misalnya bagian tubuh udah mulai membaik, aku mulai belajar untuk IQ basket karena ada beberapa pertandingan kejurnas tahun ini tuh aku tuh kadang ngeblank, kadang nggak fokus, kadang harusnya passing tapi aku malah attack sendiri dan akhirnya turnover dan bola mereka dan poin. Itu sih, itu pertama. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga ini banyak dari kita semua tuh yang chemistry-nya tuh masih kurang walaupun kita ada satu tim. Jadi problemnya itu kita harus kayak lebih sering latihan bareng. Kalau misalnya latihan kejurnas tuh ya nggak usah kejurnas deh, latihan apapun kita nggak boleh bolong ya kan. Kalau bolong kan satu bolong ntar misalnya dia nggak latihan 2 minggu ya kan. Nah habis itu pas kita mau tanding dia baru latihan, baru dateng. Nah itu kan yang masalahnya tuh orang itu, tapi efeknya atau dampaknya tuh ke satu tim, jadi akhirnya kita bisa kalah gitu. Oke, jadi itu yang lu bikin gemes gitu ya, gemes gitu ya. Makanya nih di podcast Ibu Skala Bangsa tuh yang gemes-gemes itu yang merasa bolong-bolong. Iya, Kan betul. kita nggak nyebutin nama ya Iya, tadi iya. ya, enggak ya. Sebut nama. Tapi yang merasa aja Yang ya, merasa yang merasa aja, aja. merasa kesindir aja Yang- ya. Yang kesindir. soalnya yang begitu tuh kan bikin timnya jadi lemes gitu ya. Iya. Oke. Bisa dipahami. Terus bagaimana coach? Apa yang membuat sesuatu yang gemes dan kepingin basket yang ini harus dirubah deh gitu loh. Jadi supaya buat yang lain juga bisa menjadikan masukan ya, terutama ya bagi yang mendengar ini yang bagian membuat suatu policy, akhirnya kita juga dapat masukan. Lapangan itu problemnya apa sih gitu. Gitu. Gimana coach? Sejauh ini sih yang kita temuin di lapangan, saya sendiri yang ngerasain di lapangan, Bang Evi, banyaknya klub atau akademi mungkin ya bisa dibilang yang menggambar-gemborkan scholarship, yang mengiming-iming minute play untuk untuk seorang pemain di mana bisa bermain di klubnya. So far yang terjadi karena kami kan dekat sama ibu kota, maksudnya Jabodetabek, jadi itulah problem yang terjadi. Dan tapi beruntungnya di kejurnas ini kan memang ada aturan bila ada pemain yang berpindah tidak boleh bermain selama jangka waktu yang Kurang 1 tahun. kurang dari 1 tahun. Iya. Akhirnya banyak tuh problem-problem yang terjadi. Untungnya di klub kami nggak ada sih yang seperti itu, karena memang di klub kami ya kami berproses, kami membina dari usia 5, 8 dan sampai ke U16 ini 18 bahkan nanti yang akan bertanding, ya kami tidak terhambat dari masalah itu. Dan yang lagi ramai kan memang sebelum terjadinya kompetisi ini yaitu simpang siur perihal pemindahan dan seperti itu sih Bang Evi, yang problem selalu terjadi sampai Iya. Betul. Ini nanti saya juga mau bilang sama abang saya yang punya Suara Surabaya. Karena di Jurnas ini boleh bilang sukses karena satu-satunya pertama Jurnas dengan peserta yang begitu banyak. Kedua, Mas Asrul Andana sendiri yang juga turun tangan, betul-betul membuat sebuah sistem peraturan ditegakkan. Dan kadang-kadang semua konsekuensi bagi orang yang bernegatif seakan-akan kita tuh kayak ih kejem banget sih, nggak toleransi sih. Padahal kalau kita toleransi betul, kita nggak akan maju-maju terus. Makanya kalau hari ini kita harus belajar masalah, nggak apa-apa. Tapi ke depan jangan sampai jatuh di lubang yang sama. Makanya ini semua banyak, nggak cuma Jatim, nggak cuma Jateng, nggak cuma mana aja hampir kena ya. Jadi semua hampir kena dan akhirnya ini menjadi satu akan ada satu perubahan yang baik. Bahwa setelah ini nggak gampang orang mau main. Oh no, nanti tiwas berhitung juga dia.
Karena Jurnas pun juga kemarin pun juga Jurnas tahun yang sebelumnya juga waktunya kurang setahun. Artinya mereka suka salah berpikir. Berpikirnya dipikir gua kan Jurnas 2024. Ini kan udah beda, berarti kan boleh. Padahal hitungannya satu tahun itu yang berbunyi 12 bulan. Nah, itu yang harus betul-betul note sekali ya. Kalau enggak kita yang jadi ketua zona, kita dikejar kanan kiri, padahal semuanya anak-anak kita semuanya. Ya, jadi akhirnya jadi nggak enak semuanya gitu. Jadi saya berharap dengan Jurnas ini bahwa basket ke depan menjadi lebih baik. Karena Jurnas juga akan selalu rutin, insya Allah rutin. Bahkan ke depan kalau Mas Asrul Ananda bilang, ya berharap ke depan harus lebih banyak lagi klub yang boleh ikut. Otomatis akan dipikirkan metodenya. Otomatis hati-hati mulai sekarang, siapkan diri kamu kalau nggak mau menyesal ataupun nggak mau kehilangan momen di mana mau memberikan hadiah untuk orang tua di momen Jurnas ini tapi meleset. Ya kalau yang namanya kecewa itu kan selalu penyesalan di belakang. Sebelum belakang menyesal, ya silakan berjuang setelah ini. Ya, harus back to latihan keras lagi ya. Oke. Terus buat yang satu ini gemesnya gimana? Atau gemesnya kalau penontonnya ceweknya kurang histeris gitu atau kurang, nah gimana kalau gemesnya dari siapa namanya sayang? Gerald. Aduh susah banget sih. Gerald ya, oke Gerald. Kalau misalnya soal cewek sih ya nggak begitu, nggak usah difokusin. Lihat. Soalnya ya kalau Emang misalnya, belum punya cewek ya? Banyak. kebanyakan yang ya pokoknya yang saya gemes tuh sebenarnya bukan ke timnya sih, tapi lebih ke arah sayanya Mama Evi yang mainnya kurang efektif di pertandingan tadi. Soalnya yang mau saya improve tuh lebih ke arah bukan makan, tapi kayak lebih ke arah komitmen sih. Saya mau berkomit untuk tetap latihannya sering gitu, terus lebih mesti ada rasa niatnya gitu. Begitu juga untuk tim-tim yang teman-teman saya gini juga, kalau misalnya ada, saya mungkin highlight di kata-katanya Samudra yang soal latihannya bolong-bolong ya, itu soalnya bener karena kita kalau doho kan sebelum ke Jurnas ada latihan tambahan, latihan gini, terus adalah orang-orang yang bolong-bolong latihannya. Saya nggak sebut nama ya. Nggak usah. Sebut Merek nama ya, itu Mama nggak Evi. penting. Merek itu nggak Ya. ya latihannya bolong-bolong, terus akhirnya waktu ke Jurnas mungkin mainnya nggak begitu efektif, begini-begini, terus chemistry-nya juga kurang gitu sih Bang Evi. Jadi Itu yang bikin gemes ya? gemes. Nggak apa-apa. Yang gemes sudah dapat jawaban dari podcast Ibu Skala Bangsa, yang begitu di Doho nggak ada lagi. Jadi poinnya sih lebih ke arah kalau misalnya kita mempunyai pertandingan, apalagi pertandingannya ke Jurnas yang perlu biayanya lumayan banyak untuk keluar, itu mesti satu tim tuh mesti komit untuk guys, kita mesti janjian kalau kita sebelum ke Jurnas ini kita mesti latihan tiap hari, kita mesti latihan ini supaya bisa memegang medali ke Ya, Jurnas. apalagi kan event ini juga punya sebuah kebanggaan ya, namanya Jurnas itu kan berarti kan nasional. Ya, benar. Ya, nasional ini nanti yang bertanda tangan ini Bapak Budi Jiwandono ini, ketua ini ya. Jadi eventnya bergengsi dan kamu juga scouting pemainnya juga dilihat timnas, ya kan? Ini dilihat ini timnas, badan timnas turun ini untuk melihat satu persatu. Kalau kita nggak turun kan justru saat sekarang kan pestanya untuk melihat scouting pemain, karena untuk kepilih menjadi kalian itu kan juga melalui sebuah seleksi sudah gitu loh. Jadi banyak momen kalau kita lewatkan sayang gitu, memang betul. Di balik semua perjuangan masih ada yang namanya support dan doa orang tua, itu penting. Karena kalau nggak ada itu nggak ada blessing. Karena setiap usaha itu pasti akan ada yang namanya mintalah sama Tuhan, hubungan kita baik sama orang tua baik, kita berusaha, sisanya hasilnya pasti barokah. Akhirnya luar biasa gitu ya. Oke. Buat yang di sono sudah menunggu nih. Kalau nggak bikin pertanyaan nggak dapat hadiah ini gitu. Silakan nih siapa yang mau bertanya. Pertanyaan boleh diberikan untuk saya, boleh diberikan untuk teman, boleh diberikan untuk coach. Silakan. Siapa yang ingin bertanya angkat tangan dulu. Dapat sepatu Jackson dari Mama Evi.
Mama Evi mau nanya nih. Menurut Mama Evi apa sih arti sportivitas dalam bola basket? Dalam. Celepak. Celepak. Oke, silakan duduk. Oke, siapa namamu sayang? John. John. Oke. Memang betul. Sportif itu kadang-kadang sesuatu yang kelihatannya mudah dibaca. Lu harus sportif dong. Ya, berulang-ulang. Kamu sama teman pun juga bilang. Kita pun sebagai pengurus juga bilang, lu nggak sportif. Ya, itu apa sih arti sebuah sportif itu sendiri dulu ya. Sedangkan sportif itu kan selalu dimanapun, apalagi terutama olahraga ya. Olahraga itu kan satu, memang nggak boleh dimasuki ke politik. Dua, olahraga yang betul-betul kita ini mau olahraga loh, kita nggak berpikir yang lain. Sehingga kalaupun olahraga ini ada sebuah hal yang berkaitan dengan sebuah prestasi, ya kita kalaupun mau mencari prestasi bukan menghalalkan segala cara. Sehingga kita bilang kalau seperti itu lu nggak sportif gitu loh. Lu harus pada jalur yang benar, jalur yang sesungguhnya. Kalau memang yang ini benar ya kita bilang benar, yang ini salah kita bilang salah. Yang memang hebat kita harus akui. Jangan sampai ini orang hebat karena kita nggak suka sama dia, kita sembunyikan kehebatannya, kita bilang nggak benar, ya kita nggak sportif gitu loh. Jadi kita, atau istilahnya kalau kita suka secara bahasa Inggrisnya nggak gentle, nggak man. Karena selalu kan kita kalau bilang gentle, kalau kita bilang sesuatu karakter yang itu kan manly. Orang man itu sportif. Salah, kita benar, kita bilang benar. Orang baik kita bilang baik, nggak bisa kita balik-balik. Jadi ketika kamu memang waktunya menang dan memang harus menang, ya menang. Walaupun kepentingannya ada kepentingan lain, nggak bisa. Kita nggak bisa kebenaran dikalahkan dengan ketidakbenaran. Nggak sportif juga itu, nggak bener, nggak sportif. Lah karena masuknya ke dunia olahraga, jadilah bahasanya sportif. Tapi kalau ke dunia keadilan, ya nggak adil, gitu. Ya, dan untuk basket perlu banget itu, perlu banget. Walaupun misalnya istilahnya Mama Evi punya anak dan Mama Evi kalau misalnya memilih anak, oh saya ketua perbasi, anak-anak saya basket, walaupun nggak bisa saya pilih, nggak sportif, nggak sportif. Tapi kalau memang anak kita layak, ya kita pilih, gitu loh. Jadi memang kita harus menempatkan segala sesuatu pada posisinya, ya. Dan sering-sering buat kamu kata sportif itu membuat kamu menjadi kendala nggak di lapangan? Enggak kan? Jadi sampai hari ini kamu sportif kan? Tetap sportif. Oke. Walaupun kalah, Nggak walaupun pernah menang. bolong, kan? Betul. Kalau udah ngomong mau menjadi pemain basket nggak pernah bolong kan? Betul. Luar biasa. Makasih Mama Evi. Siapa lagi ingin bertanya? Selamat malam Mama Evi. Jadi saya ingin bertanya, kalau tadi kan kita bicara di bagian dalam lapangan. Nah kalau untuk etika mensupport suatu anak gitu di lapangan gitu, itu gimana maksudnya? Kayak ada batasannya apa enggak? Ya pokoknya ada batasannya apa enggak. Oke, tepuk tangan dulu ya. Apapun yang dipertanyakan oleh teman kamu, Mama Evi tetap bangga. Mama Evi ngerti kok bahasanya dia, maksudnya dia, bahwa silakan duduk sayangku, bahwa kalau tadi kita berbicara di dalam lapangan, dia ingin membahas sesuatu yang di luar. Di luar lapangan itu ada keluarga, ada penonton, ada siapapun, terus ingin support kepada kita itu bagaimana? Apakah harus juga dibatasi dengan kode etik dan lain sebagainya? Ya tentu harus. Kita boleh gembira, oh anak kita nonton, anak kita main bagus, boleh gembira, boleh apapun boleh. Tapi kan tidak boleh dengan kode etik yang nggak baik, dengan cara misalnya lawannya kalah nih, bolanya nggak masuk atau apa, kita giniin. Nah itu kan kayak nggak ada etika aja, ya, iya kan? Satu,
Kita itu memang mau cari prestasi, mau cari menang, tapi kan nggak dengan cara harus menjatuhkan mental dengan cara seperti itu, dengan perbuatan yang nggak bagus, perilaku yang nggak bagus, gitu. Nah kalau kita gembira, masuk ure, hebat kamu, ayo, gol, pasti bisa, bagus, nggak apa-apa, teriak aja, gitu loh. Tapi ketika ya maaf, apalagi kata-kata kebun binatang keluar, ya gua bilang itu bukan support. Lu mau tawuran, tempatnya bukan di lapangan basket. Lu mau cari penantang, tempatnya kalau mau fighting atau apalagi ada yang mukul-mukul, masuk aja di kickboxing. Ya, kalau di basket nggak begitu. Kita mau mengantar anak kita ini banyak belajar di basket. Seperti tadi dibilang, teamwork. Ya, mau belajar tentang sebuah bagaimana dia introspeksi diri. Kau lihat apa yang dia katakan, bukan bagaimana dia menyalahkan teman. Bagaimana dia menyalahkan, dia akhirnya tahu tim ini kurang, saya salah karena saya juga kayak kurang komitmen, kurang apa. Akhirnya dia juga belajar sebuah hal untuk diri sendiri. Nah itu anak yang baik. Kalau anak yang nggak baik, ya maaf, tapi di Hok nggak ada. Sudah ketok moto itu kalah. Sebetulnya kalau kita mau ngomong kekalahan adalah karena kita sendiri, tapi kita menyalahkan wasit atau menyalahkan siapa. Padahal di basket itu tujuannya apa? Mama Evi khususnya nggak hanya ingin kamu masukkan bola di ring, tapi bola kehidupan jauh lebih penting. Ya. Setuju kan? Bola kehidupan. Karena faktanya, ya di basket ini yang paling mahal, yang paling Mama Evi suka, banyak sarangnya untuk Mama Evi di bola basket. Artinya apa? Di bola basket itu kita banyak keluarga, hati. Kalau kita ngomong uang itu gak ada nilainya. Tapi ketika kau lihat kita dapat keluarga baru, mas kita yang luar biasa. Benar ini. Banyak. Cuma kadang-kadang anak-anak itu suka, ya maaf ya. Walaupun saya tahu event Jonas juga event yang juga boleh dibilang sudah punya pride yang bagus. Tapi itu sebetulnya bukan final. Masih banyak jenjang-jenjang. Dan setiap jatuhnya kita pada tahap mana, di situ pasti ada pembelajarannya. Orang kalau mau sakti, nggak bisa sakti itu langsung sakti. Pasti ada proses yang dia harus jalani. Semakin banyak, boleh dibilang sebetulnya ya, semakin banyak kamu jatuh, semakin kamu akan hebat. Karena dari setiap jatuh, sesungguhnya guru yang paling baik itu karena kita jatuh. Gitu. Oke, ada yang mau tanya lagi? Kalau tidak ada, benar-benar nggak nyesel. Oke. Dapat sepatu loh. Perkenalkan, nama aku Jojo. Mami Evi, aku mau nanya, kan Mami Evi jadi tua Perbasi Jawa Timur, ya kan? Apa tantangan terbesar Mami Evi selama membina basket di Jawa Timur atau di Indonesia? Oke, luar biasa. Ya, kalau hal senangnya banyak, bisa keliling kemana-mana, punya banyak keluarga, di mana-mana kita di welcome, bisa tahu semuanya, kota mana aja, sak makanannya, sak pucuk igang semua tahu, bisa ketemu kalian, bisa, itu hal yang menyenangkan. Hal tantangannya adalah ya tentunya dengan keliling itu dengan jarak yang begitu jauh dengan semuanya, dan kebetulan Mama Evi jalan ini juga harus dengan biaya sendiri. Ya toh kadang-kadang nyetir sendiri. Sudah begitu kepingin betul-betul menaruh harapan apa yang saya berjalan ini nggak mau sia-sia. Bahkan sampai kita sudah bawa speaker, bawa apa, bawa hadiah, bagaimana kita membuka keran. Ayo anakku bertanyalah, ayo apa supaya kamu juga, bagaimana Mama Evi bisa memancing kamu menjadi pribadi yang berani tampil, berani berbicara. Karena semua hal ini tuh kan baik untuk kamu, latihan ini. Kalau kamu gak berani menonjol, kamu gak akan kelihatan. Orang yang kelihatan karena dia menonjol daripada yang lain. Dan untuk menonjol itu dibutuhkan sebuah keberanian. Kamu hari ini aja loh sudah saya tawari
sepatu aja. Padahal sepatu tuh nggak murah loh. Ya, mau dapat sepatu aja loh. Tinggal bertanya aja loh, kamu nggak sanggup. Padahal bertanya itu cuma angkat tangan, cuma ngomong begini aja. Mama Evi kok cantik itu, apa rahasianya? Itu aja udah bertanya. Itu aja udah bertanya. Mama Evi, kenapa ya? Nggak usah mikir berat-berat. Mama Evi, kenapa ya Mama Evi nggak pernah capek kok kelihatannya selalu tersenyum? Apa sih rahasianya? Sepatu dah. Itu aja juga nggak bisa. Terus gimana coba? Saya ini udah berjuang itu dengan setengah mati loh. Saya meninggalkan keluarga, anak, suami. Kalau saya, apa yang saya korbankan ini bisa menghasilkan kamu mendapatkan kelebihannya, baru aku bangga. Baru aku berterima kasih dan bahagia. Itu tantangan terberat saya. Kalau capek masih bisa diatasi. Di Alphard kita masih ada bantal. Tapi kalau apa yang sudah kita perjuangkan ini kau sia-siakan, aduh sayang, emane gitu. Itu buat aku tantangan. Saya itu ingin hidup menjadi berkat. Saya ingin merayu Tuhan. Ya, dan saya tahu Tuhan itu sangat sayang sama kalian. Makanya saya ingin, bagaimana saya ingin menjadi berkat buat kamu, bisa membuat kamu tuh hebat, menjadi kepanjang tanganan Tuhan, sehingga di bola basket ini Mama Evi bisa membantu kamu punya prestasi. Makanya kita buka podcast supaya kita bisa tahu, hai anakku, apa yang kau inginkan? Kita nggak akan tahu bagaimana kita membantu kamu kalau kamu nggak pernah ngomong. Tapi kamu disuruh ngomong nggak mau. Kadang-kadang anak cuma maunya marah, kok mama nggak ngerti aku. Tapi kamu ngomong aja nggak mau. Bagaimana seorang ibu bisa mengerti? Gitu. Dan kalau kamu nggak ngomong, untuk diri kamu saja kamu nggak bisa ngomong, apalagi kamu untuk menerjemahkan pattern-pattern. Apalagi dia bilang basket itu habis gini saya mau belajar basket pintar. Hari ini aja kamu dipancing untuk maaf bahasanya, untuk berpikir-pikir pertanyaan aja kamu nggak mau berpikir. Pada pertanyaan gampang, Mama Evi kenapa sih kok gendut banget? Itu juga udah pertanyaan loh. Gitu. Iya. Ya, jadi itu tantangan terberatnya Mama Evi. Akhirnya apa? Ketika saya tidak bisa memberikan hasil pada kamu, sia-sia juga apa yang saya perjuangkan. Ketika orang tua muda berjuang pagi, jempalian, bekerja, terus kamu jadi anak yang nakal, kau sia-siakan semua perjuangannya mereka. Itu tantangan terberat seorang ibu. Saya hari ini gak berdiri sebagai ketua Sona, enggak. Saya lebih senang jadi ibu segala bangsa. Ibunya kalian, yang ada untuk kalian, yang bisa membantu kalian. Bahkan saya berterima kasih. Kalau hari ini saya belajar dari SS punya corong, punya podcast. Tapi sebetulnya sebelum ini beliau membantu saya bagaimana saya teriak. Supaya saya bisa teriak dan semua orang bangun. Wake up. Ayo bangkit. Basket gak bisa. Hanya 1-2 orang yang bekerja. Semuanya bangkit. Terutama yang harus bangkit adalah atlet-atletku. Kalian yang harus bangkit. Bagaimana Indonesia ini gambarannya nanti? Tergantung mimpimu. Gak punya mimpi, ya segini-gini ya Indonesia. Gitu. Itu tantangan terberatku. Masih ada yang ingin bertanya? Oke, silakan. Silakan. Selamat malam Mama Evi. Tentunya Mama Evi ini merupakan sosok yang sangat sibuk ya. Bagaimana Mama Evi membagi waktu antara tanggung jawab pribadi seperti keluarga dengan tugas Mama Evi sebagai ketua umum? Pertanyaanmu luar biasa. Sayang kamu kualitas. Begini sayangku, itu hal yang memang gak mudah. Pertama kau bayangkan, saya umur 55, berat 98, saya ini istri. Bukan laki-laki, bukan suami. Suami keliling-keliling, ngura popo, men. Wanita itu sebetulnya tempatnya adalah di rumah, ngurusi anak, ngurusi suami, menjadi pendamping suami. Tapi hari ini Mama Evi itu kayak men. Sampai saya tahu hati itu kalau senang memang betul-betul membuat kita tuh sehat. Ya, makanya ketika
saya duduk di Jatim ini, saya selalu minta restu pada suami dulu. Karena biar bagaimanapun, sehebat apapun perempuan, tetap tempatnya imannya kita itu hanya laki-laki. Kita itu penolongnya dia. Ketika kita minta izin diizinkan, all out direstui, baru kita jalan dengan mudah. Masih ada yang tanya tadi sama? Oke. Satu lagi. Apa lagi? Selamat malam Mama Evi, perkenalkan nama aku Elroy. Jadi pertanyaan aku tuh apa sih dengan semua perjuangannya Mami Evi jadi ibu segala bangsa itu, apa sih harapan Mami buat anak-anak basket di Indonesia yang maupun di dalam lapangan atau di luar lapangan gitu. Oke, terima kasih. Pertanyaannya sangat luar biasa juga, ini semua tambah malam tambah luar biasa ya kamu ya. Tadinya kamu biasa-biasa saja menurut saya, tapi kamu tambah malam tambah luar biasa ya. Oke, yang jelas kalau kamu ngomong harapan itu ada dua, harapan untuk diri saya dan harapan untuk kalian. Kalau untuk diri saya, harapan saya mati gak ada yang tak bawa, gak ada satu yang tak bawa. Coba kalau mati itu bisa tak bawa, saya akan perjuangkan berebut dengan mati-matian dengan kamu karena saya bisa bawa. Tapi karena gak bisa saya bawa, dan yang saya bisa bawa adalah amal kebaikan untuk persiapan kehidupan yang berikutnya, saya berjuang untuk di sini jadi berkat untuk orang lain supaya kita hidup dalam berkat, supaya kita juga menabung yang namanya harta ke depan. Ya. Terus yang kedua, harapannya perjuangannya ini kepada anak-anak basket itu apa? Nggak jauh sama. Karena basically ketua umum ini adalah ibu. Ibu kamu pasti sama dengan Mama Evi. Apapun akan kita korbankan asal bisa membuat anak keturunan saya itu baik. Dan anak keturunan saya sudah pada fase saya tuh nggak pernah ingat kalau kamu nggak saya lahirkan. Karena saya tetap punya satu iman, Tuhan kita tuh satu. Kamu hari ini kenal sama Pak D, Paman, di atas kamu loh belum tentu kamu kenal. Padahal itu kita tuh sudah turunannya mereka. Tapi oleh karena gimana kita nggak kenal kan, berarti sama. Kamu dan saya tuh sebetulnya satu. Di dalam iman kita diajarkan bahwa apa yang kita diberikan rezeki hari ini sebagian untuk orang lain. Gitu. Apalagi Tuhan sudah menyelesaikan masalah hidup saya. Kalau dulu kita masih berpikir hari ini mau makan apa. Tapi kita sudah dibawa sama Tuhan pada fase hari ini siapa yang mau kita kasih makan. Ya, kita udah selesai. Anakku semuanya dibuat Tuhan ketika aku menjaga anak orang lain. Anakku dijaga semua. Dikasih berkat semua sama Tuhan. Oke, masih ada yang tanya? Cukup? Oh masih boleh. Selamat malam Mama Evi. Selamat malam sayang. Aku Kamu mau kok manis banget sih. Iya. Mama Evi kalau bisa mengubah hal besar di dalam sistem basket di Indonesia, apa yang Mama Evi mau ubah? Ini tambah malam bukan tambah enteng loh ya pertanyaannya. Tadi tuh anak-anak tuh enteng banget sih, bahkan disuruh tanya aja susah sampai gemes aku ini. Ya kan? Nah, sampai sekarang tambah malam tambah berat pertanyaannya. Apa sih yang ingin Mama Evi rubah? Kalian. Ya. Karena biar bagaimanapun merubah yang tua itu nggak mudah. Itu ibarat pohon. Kalau sudah tua dirubah, patah. Mau dibelok no patah. Tapi ketika kamu masih muda ini, kita rubah, kita ikat sedikit, kita kekang sedikit. Kita buat kalian dipaksa supaya menjadi terbiasa dan pasti bisa. Itu akan bisa. Tapi kalau sudah, nanti kita malah bergenturan. Buat apa? Tapi kalian, buat saya, saat yang tepat untuk membangun Indonesia emas di kalian mulainya. Ya. Bukan di sini. Bukan di sini. Di situ. Ya. Ya di generasi penerus ini loh. Makanya buat saya apa yang ingin saya rubah kalian. Mindset kalian. Kalau kalian hari ini berada di tempatnya Mama Evi podcast Ibu Segala Bangsa ini, kalian terbuka mindsetmu,
besok kamu akan melahirkan sebuah karya yang mak kamu pasti gini. Loh kamu kok semenjak di ngene podcast kok berubah jadi rajin, jadi anak yang baik. Itu karena mindset kamu kebuka. Jadi untuk baik, untuk dewasa, untuk apa itu semua sebetulnya sudah ada dalam dirimu. Masalahnya kamu gali enggak? Kalau kamu enggak gali, capek itu pelatih. Latihan aduh kitim. Aduh, jok bolong-bolong iki lo sudah mau deket, aduh. Tapi kalau orang udah kebuka, coach belum datang, coach belum datang, kita dribble dulu, kita syuting dulu, kita nanti kira-kira bikin ada pertanyaan apa ya, coach kita tanya yang sulit-sulit aja, yang gampang kita bahas. Bila mana perlu sama seperti saya dulu ketika dosen guru nggak ada, saya bilang, dosen nggak ada, apa mungkin kalian yang nggak ngerti pelajaran sini, saya ajari, nggak usah kok bayar, kita ajari. Kita ingin hidup itu bermanfaat, ngerti? Ya. Jadi saya hanya nunggu satu, mindset kamu berubah. Oke? Oke, ada lagi? Ada lagi? Nggak ada? Cukup. Oke, kalau cukup satu kata yang saya ingin Mas Heksa masuk dalam kamera. Silakan duduk di situ. Silakan duduk di situ, Mas Heksa. Saya terima kasih banyak. Kadang-kadang Mas Heksa selalu melakukan atau bicara sesuatu yang selalu mengeluarkan kata-kata simpel. Ayo anak-anak, kita ke tempatnya Mama Evi. Nanti di sana kayak sesuatunya biasa. Tapi Mas Heksa tahu hari ini apa yang terjadi. Monggo Mas Heksa. Iya, makasih Mama. Ya, alhamdulillah ya. Walaupun hari ini anak-anak main sudah kerja keras, tapi memang belum harinya untuk menang hari ini. Tapi kemenangan buat teman-teman, buat ketemu Mama Evi, ya kan, kita silaturahmi sama Mama Evi di sini nggak hal yang mudah. Karena kan dengan kesibukan Mama Evi sebagai ketum Perbasi Jawa Timur, waketum zona Jawa, ya kan, ditambah lagi sebenarnya Mama Evi harus bed rest, istirahat habis operasi. Tapi itu lagi komitmen Mama Evi untuk membesarkan bola basket Indonesia itu luar biasa. Makanya saya mewakili Perbasi Kota Tangsel juga berterima kasih kepada The Hawk Basketball yang juga binaan DPC Perbasi Kota Tangsel yang which is adalah binaan dari Waketum Zona Jawa Mama Evi. Terima kasih. Mama Evi itu luar biasa dan waktunya yang sangat sibuk. Ketika diundang sama Tangsel, Mama Evi langsung bilang siap. Itu kebetulan Mama Evi juga pernah datang ke Expindo Center, ya kan? Juga waktu itu ke Jurkot ya Mama. Alhamdulillah teman-teman juga dari teman di luar Tangsel, kok bisa? Ya alhamdulillah karena kami berteman baik, ya kan? Alhamdulillah juga. Bukan teman, bersaudara baik. Bersaudara, makasih Mama. Jadi ya saya juga sebagai pengurus Perbasi jadi lebih semangat lagi untuk buat basket di Tangsel lebih baik lagi. Amin. Dari sebelumnya. Terus gimana Mas kesan Mas melihat, ada nggak menurut Mas kepercayaan bahwa anak-anak ini before sebelum podcast dengan podcast kelihatannya Mas menaruh sebuah harapan apa? Pasti, karena ya tadi kata Mama, di sini kita lihat calon-calon pemimpin masa depan bangsa, ya, pemimpin Indonesia. Dan yang pasti mungkin pemimpin keluarga masing-masing. Jadi ya saya nggak berhenti berharap ya teman-teman calon atlet Popda, Porprov Tangsel ataupun Banten ataupun timnas nantinya itu, ya kan. Jadi ya raihlah cita-cita kalian setinggi langit itu kan, do the best, let God do the rest, ya kan. Jangan lupa kerja keras, pelatih ya coach saya, coach Bram, manajemen The Hawk sendiri gitu kan. Ya nggak heran ketika saya ngomong ke mana-mana, ke klub binaan Perbasi Kota Tangsel lainnya, contohnya The Hawk yang manajemennya menurut kami adalah yang paling konsisten. Itu jadi contoh ketika The Hawk lolos ke Jurnas, nggak ada yang heran. Kami nggak heran karena ya memang udah siap apapun itu. Tapi balik lagi, semakin tinggi pohon semakin banyak yang angin bertiup kenceng, tapi tetap stand still. Makanya saya bilang The Hawk dari akademinya siap, kemudian juga ada klub profesional IBL Tangerang Hawk yang mungkin nanti one day kalian juga jadi pemain Tangerang Hawk, seperti ya let's say ya saudara-saudara kalian itu loh. Jadi nggak ada nggak mungkin. Jadi pokoknya proses tidak akan mengerti hasil. Jadi apalagi di sini kan Mama Evi memotivasi kalian sembarangan dari total 38 provinsi kita, which is bukan DPD tapi DPC Kota Tangsel, dikasih kesempatan buat ngobrol di podcast Ibu Segala Bangsa. Itu bukan
ya bukan apa, kebetulan udah semesta mendukung ya. Ya, betul. Iya kan, semesta mendukung. Ketika mungkin kata Coach Sam, oke hari ini gue kalah tapi gue menang, kita bisa podcast bareng. Iya dong, menentukan kehidupan kan. Itu. Jadi ya pesan saya kepada anak-anak semua, jangan lelah-lelahnya berlatih. Ya kan? Ketika berlatih seminggu 7 hari, kalian seminggu latihan 8 kali, hajar. Ya kan? Pasti lagi tadi ada apa Coach Jojo? Ya kan? Main basket mulai 1 SMA ataupun Kelly Purwanto mulai kelas 3 SMP baru main basket. Tapi dia karir perbasi basketnya tuh paling panjang. 40 tahun baru pensiun. Itu loh, setelah pensiun ya kayak Kelly Purwanto, lalu Denny Sumargo ke podcast. Jangan-jangan itu kan. Gimana kalian punya aim? Ya kan mungkin di sini ada yang mau cerita jadi dokter atau jadi lawyer, ya kan jadi pilot, ya atau jadi pengusaha, atau mungkin nanti jadi pengurus perbasi gantiin Mama Evi nanti, gantiin saya ke depannya. Yang penting ya tadi yang kata Abi, apa sih PR-nya? PR kita banyak. Ya, PR kita banyak. Pengen cita-cita kita itu ya basket, ya mimpinya sih nggak usah jauh-jauh lah kayak Filipina, setiap pengkolan ada ring basket. Nggak usah pakai main basket lapangan vinil ataupun kayu, main di aspal pun tetap semangat. Karena itu jadi roots-nya. Ya kan, jadi cita-citanya. Makanya Filipina nggak ada ngalahin di Asia Tenggara, nggak heran. Begitupun nanti Indonesia akan bangkit seperti itu harapannya. Ya, oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, sebagai penutupnya kita kasih coach kita untuk bagaimana memberikan kata hari ini setelah podcast anak-anak. Kira-kira gimana hari ini ya? Seperti yang disampaikan, jadi ini sesuatu yang kita nggak duga-duga. Kita sangat berterima kasih dan sangat-sangat senang bisa hadir di sini, bisa diajak podcast, bisa diajak sharing, menceritakan segala sesuatu apa yang kita alami. Kita bisa sharing motivasi dari Mama Evi untuk kita lebih bangkit, lebih semangat untuk bola basket. Dan ya hari ini nggak nyangka banget deh, pokoknya happy walaupun memang di Kejurnas kita banyak pembelajaran, tapi ditutup dengan hal seperti ini, kami sangat berterima kasih. Oke, tanpa terasa ya hari ini Mama Evi memang betul-betul bangga. Setiap podcast itu memberikan warna tersendiri dan setiap anak di negeri ini, mulai Gorontalo, mulai BSI Palembang, mulai mana, dengan segala macam keanekaragaman, keunikan kalian, semua itu akan memberikan warna tersendiri untuk podcastnya Ibu Skala Bangsa. Dan hari ini kalian juga tetap sangat excellent. Berangkat dari santai-santai gitu, tambah lama tambah panas dan pertanyaannya tambah berat untuk bagi yang menjawab. Oke, tapi sangat kualitas sekali. Ya, sangat luar biasa karena semuanya berangkat dari hati. Apapun yang menjadi pertanyaan semua bisa terjawab. Jadi yang jelas tetaplah tidak bosan untuk menjadi berkat. Dan saya berharap podcast Ibu Skala Bangsa adalah awal di mana basket Indonesia akan menjadi lebih baik ke depannya. Salam sarangyo dari Mama Evi.